Mengenal bagaimana itu, menulis puisi modern rata-rata. Disusun oleh Kemis Wigunawan Guru SMPN 1 Atap Situ GD. Bagaimana mengajarkan menulis puisi? Mengajarkan menulis puisi melalui langkah rata-rata, yaitu 1. Rasakan perasaan kamu hari ini. 2. Tabung kata-kata. 3. Rangkai kata-kata menjadi kalimat dengan imajinasi. 4. Tuliskan dan revisi, perbaiki atau sunting atau edit, menjadi sebuah karangan puisi. Ayo menulis puisi. Ra, ta, ra, tu. 1 ra. Rasakan perasaan kamu hari ini. 2 tea. Tabunglah kata-kata yang kamu rasakan. 3 ra. Rangkailah kata-kata yang kamu tabung atau dikumpulkan itu menjadi baris puisi. 4 tu. Tulislah menjadi susunan baris-baris puisi dan sunting atau perbaiki jika dirasakan kata atau baris kurang sesuai dengan perasaan kamu.
Kita saling berlari menuju sekolah, bersama bermain riang di halaman. Tak jarang kita berbeda pendapat lalu kita berlari kecil, dan saling diam tapi itu tak akan lama. Karena kita sahabat sejati yang selamanya. Akan tetapi menjadi sahabat, saat itu aku begitu senang. Tetapi sekarang kita berpisah. Sehat-sehat ya, sahabat sejatiku. Puisi adalah cara yang indah untuk mengekspresikan perasaan, ide, dan imajinasi. Melalui puisi, siswa dapat mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis mereka. Selain itu, menulis puisi membantu meningkatkan keterampilan bahasa, memperkaya kosakata, dan memperdalam pemahaman tentang struktur serta penggunaan bahasa. Dengan menulis puisi, siswa juga belajar untuk lebih peka terhadap emosi dan lingkungan di sekitar mereka, yang pada gilirannya dapat membangun empati dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan alam. Bagaimana mengajarkan menulis puisi? Menulis puisi seringkali dianggap mudah karena dari luar tampaknya hanya melibatkan rangkaian kata-kata yang puitis dan indah. Namun, kenyataannya, menulis puisi tidak semudah yang dibayangkan, terutama bagi siswa yang mungkin baru memulai. Kesulitan ini bisa berasal dari beberapa faktor. Pertama, puisi memerlukan kemampuan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran secara mendalam dan kreatif, yang bisa menjadi tantangan bagi mereka yang belum terbiasa. Kedua, puisi sering menggunakan bahasa kiasan, simbolisme, dan teknik sastra lainnya yang memerlukan pemahaman dan latihan untuk digunakan secara efektif. Ketiga, siswa mungkin merasa tertekan untuk menghasilkan karya yang dianggap bagus, atau berkualitas tinggi, yang bisa menghambat kreativitas mereka. Oleh karena itu, penting untuk memberikan bimbingan dan dorongan yang cukup agar siswa dapat lebih percaya diri dan terampil dalam menulis puisi.
Rencana program Sekolah Cartoman dari SDN 1 Legoherang Kabupaten Kuningan. Perkenalkan yang terhormat Bapak Neno Hendrayatno, SPD, MPD. Sebagai fasilitator hebat dan Ibu Aning Suhaini, SPD, pengajar praktik yang luar biasa kali ini rencana program yang saya rancang adalah Proliga, yaitu akronim dari Program Optimalisasi Literasi, Inovasi, dan Gaya Belajar Anak. Latar belakang. Setiap anak memiliki potensi unik yang dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan mereka. Namun, banyak anak menghadapi kesulitan karena pendekatan pembelajaran yang kurang fleksibel atau tidak memperhatikan perbedaan individu. Dalam konteks ini, Proliga hadir untuk 1. Membantu anak mengenali dan memaksimalkan potensi belajarnya. 2. Mengintegrasikan literasi dan inovasi sebagai landasan pengembangan anak. 3. Memberikan ruang bagi anak untuk bereksplorasi dan menemukan gaya belajar yang paling efektif. Tujuan program 1. Meningkatkan keterampilan literasi, membaca, menulis, berpikir kritis. 2. Mendorong anak untuk berpikir kreatif dan inovatif. 3. Menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar anak. 4. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menyenangkan. 5. Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan terkait proses pembelajaran mereka. Prinsip utama, suara, pilihan, kepemilikan. 1. Suara, voice. Anak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat tentang cara mereka ingin belajar, topik yang mereka minati, dan metode yang mereka sukai. 2. Pilihan, CAS. Anak diberi kebebasan memilih aktivitas pembelajaran, sumber belajar, atau media yang mendukung gaya belajarnya, misalnya, visual, auditori, kinestetik. 3. Kepemilikan, ownership. Anak diajak terlibat secara aktif dalam merancang proyek belajar mereka sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab atas hasil pembelajaran. Prakarsa perubahan. Wujudkan pembelajaran yang lebih personal, inovatif, dan berpusat pada anak dengan perubahan anak lebih kreatif, memahami materi pelajaran melalui metode belajar yang sesuai dengan gaya mereka yang mampu meningkatkan hasil belajar anak baik secara akademis maupun non-akademis. Indikator keberhasilan. 1. Kognitif. Anak memahami materi sesuai kurikulum yang diajarkan dan mampu mengidentifikasi gaya belajar mereka, visual, auditori, kinestetik. 2. Afektif. Anak menunjukkan motivasi tinggi dalam belajar dan merasa percaya diri dan dihargai dalam proses pembelajaran. 3. Psikomotorik. Anak menghasilkan karya inovatif seperti peta konsep, buku cerita, dan anak dapat bekerja secara kolaboratif dalam menyelesaikan tugas belajar. Rencana program. 1. Sasaran, anak usia sekolah dasar, guru sebagai fasilitator pembelajaran, orang tua sebagai pendukung di rumah. 2. Durasi program, 6 bulan, pilot project. 3. Sumber daya, alat peraga belajar, visual, kinestetik. Bahan bacaan dan aplikasi literasi digital. Langkah pencapaian tujuan. 1. Tahap perencanaan, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru kaitan dengan perencanaan Proliga yang dirancang untuk memotivasi kebiasaan literasi dan kreativitas anak didik. Menganalisis kebutuhan gaya belajar anak melalui survei atau observasi. Menyusun modul literasi yang berorientasi pada gaya belajar. 2. Tahap implementasi kegiatan anak, membangun suasana kelas yang interaktif untuk mengenali gaya belajar dan menghasilkan proyek kreatif, pendampingan orang tua, P. Nyuluhan tentang mendukung gaya belajar anak di rumah. 3. Tahap evaluasi dan monitoring, menilai efektivitas pembelajaran dengan indikator kognitif, afektif, dan psikomotorik, mengadakan forum refleksi dengan guru, anak, dan orang tua. Melakukan revisi berdasarkan umpan balik. Kemitraan. 1. Kepala sekolah, mengintegrasikan Proliga dalam kurikulum sekolah. Memberikan fasilitas seperti ruang belajar dan media pembelajaran. 2. Orang tua, mendampingi anak dalam proses belajar di rumah. Memberikan umpan balik terhadap perkembangan anak selama program. 3. Komunitas literasi, memberikan materi bacaan dan pelatihan untuk mendukung peningkatan literasi. Menyelenggarakan kegiatan membaca bersama dan diskusi buku untuk anak-anak. Rencana evaluasi. 1. Tujuan evaluasi. Menilai efektivitas program dalam mencapai tujuan dan indikator yang telah ditetapkan dan mengukur dampak program terhadap keterampilan literasi, inovasi,
dan gaya belajar anak. 2. Metode evaluasi observasi langsung, dilakukan selama kegiatan untuk menilai partisipasi dan keterlibatan anak. Portofolio anak, mengumpulkan hasil karya anak selama program berlangsung, untuk menilai perkembangan keterampilan mereka. 3. Waktu evaluasi dilakukan selama program berjalan untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan segera. Dilakukan setelah program selesai untuk menilai keseluruhan capaian program berdasarkan indikator ketercapaian. Kapasitas sekolah. Modal fisik diantaranya lingkungan sekolah, ruang kelas, perpustakaan, musola. Sumber daya manusia meliputi kepala sekolah, guru, dan murid. Modal kemitraan dan kolaborasi dengan orang tua siswa. Modal finansial meliputi dana BOS. Modal sosial dengan membangun kolaborasi dengan warga sekolah. Poin komponen profil pelajar Pancasila yang dibangkitkan. Kegiatan literasi, memperkuat pemahaman, kreativitas, dan nilai-nilai keagamaan. Kegiatan inovasi, melatih anak untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan menghasilkan karya orisinal. Pendekatan gaya belajar anak, membantu anak memahami dan mengoptimalkan potensi unik mereka, sehingga dapat menjadi pembelajar mandiri dan berkarakter. Harapan. Melalui YPROLIGA, mampu menciptakan perubahan nyata dalam pembelajaran yang lebih personal, kreatif, dan kolaboratif, sehingga mendukung lahirnya generasi pembelajar yang cerdas, kreatif, dan berbudi luhur.